Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita akan membaca buku tafsir salat, dan insyaallah kita memasuki satu bab baru, yaitu fikih dan tafsir untuk bacaan amin. Bacaan amin ini di luar dari Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah tanpa membaca amin, baik di dalam salat maupun di luar salat, apakah Fatihahnya batal? Jawabannya tidak batal. Karena amin dengan Al-Fatihah ini dua bacaan yang berbeda. Al-Fatihah surat tersendiri yang kita baca dalam salat dan itu merupakan rukun salat. Sedangkan amin bacaan tersendiri yang itu di luar dari Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah ketika salat, Anda bisa perhatikan di buku. Bagi yang memiliki buku silahkan dibuka di halaman 107. Setelah membaca Al-Fatihah ketika salat, baik imam, makmum, maupun orang yang salat sendirian disyariatkan untuk membaca amin. Saya menggunakan istilah disyariatkan. Disyariatkan itu artinya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Karena kata disyariatkan artinya diperintahkan oleh syariat, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Karena bacaan amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, "Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah." Setelah imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sehingga doa yang kita baca dalam salat, yang itu merupakan doa Masya Allah, memohon petunjuk dari Allah untuk bisa membersamai para nabi, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Yang mereka sudah pernah kita sampaikan, seperti yang Allah singgung di surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun, syuhada, dan orang-orang soleh. Sehingga ini doa yang luar biasa. Kita memohon kepada Allah agar nanti digabungkan bersama orang-orang soleh pendahulu kita. Baik para nabi, siddiqun, syuhada, maupun orang-orang soleh sebelumnya. Atau orang-orang soleh sebelum kita. Faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Yujibkum Allah subhanahu wa ta'ala. Yujibkumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonanmu. Selain hadis di atas, ada beberapa keutamaan bacaan amin. Yang lainnya, di antaranya, yang pertama, amin satu kata pelebur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam membaca amin, fa'amminu, maka bacalah amin.
Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Hanya dengan bermodal satu kata, tapi kita bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bacaan amin kita bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat. Lalu kapan kita bisa membaca amin yang bersamaan dengan aminnya para malaikat? Padahal kita tentu tidak tahu kapan malaikat ini mengucapkan amin. Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah menjelaskan bahwa malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang ikut menyaksikan sholat jamaah tersebut. Baik malaikat yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sehingga mereka pun ikut mengucapkan amin sebagaimana orang yang sedang sholat. Sehingga waktunya kapan yang tepat, ikuti sebagaimana panduan yang diberikan Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Berarti waktu mengucapkan amin adalah pasca imam atau selesai imam mengucapkan waladdallin. Maka makmum langsung menyambut dengan bacaan amin. Sebagaimana ini yang sudah kita praktekkan sehari-hari. Jika kita melakukan itu ada harapan besar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat. Yang kedua, amin hanya ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syariat sebelum kita, mereka tidak melakukan amin selain yang dilakukan oleh Musa alaihi salatu wassalam bersama Harun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahud. Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in. Ma hasadatkum ala salami wa ta'min." Tidak ada perbuatan yang membuat Yahudi semakin hasad. Di sini ada yang salah cetak ya. Tertulis apa itu? Hasan ya. Yang betul hasad. Tidak ada perbuatan yang membuat Yahudi semakin hasad kepada kalian. Karena sebenarnya Yahudi itu sudah punya hasad kepada kaum muslimin. Dan dia semakin hasad kepada kaum muslimin dalam kondisi tertentu. Terutama adalah kondisi salam dan amin. Tidak ada yang membuat Yahudi semakin hasad kepada kalian selain salam dan ucapan amin. Sehingga mereka kalau mendengar kaum muslimin baca amin, mereka itu sakit hati. Melihat bagaimana kaum muslimin itu kompak, bagaimana kaum muslimin itu satu iya satu kata. Saat mereka mengucapkan amin begitu imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, kalimatu amin lam takun qablana illa li Musa wa Harun alaihimas salatu wassalam. Kalimat amin belum ada pada umat sebelum kita kecuali yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 88-89 yang menceritakan tentang doanya Musa alaihissalatu wassalam untuk kebinasaan Fir'aun. Musa mengucapkan, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna zinata wa amwala. Musa mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan kepada Fir'aun berbagai macam perhiasan dan harta. Liyudillu an sabilik, sehingga dengan sebab itu dia sesat dari jalanmu.
Rabbana tmis ala amwalihim. Karena itu ya Allah, hancurkanlah hartanya. Sehingga Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hartanya Fir'aun dihancurkan oleh Allah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala datangkan berbagai macam peringatan bagi Fir'aun dan bala dan para sekutunya. Mulai dari Allah datangkan Al-Jarad. Allah datangkan belalang. Sehingga belalang itu menghabiskan semua tanaman yang dibanggakan oleh orang Mesir. Mereka begitu bangga punya sawah yang pengairannya lancar karena mengandalkan sungai Nil. Sehingga dengan sebab itu mereka bisa memiliki banyak sekali bahan makanan. Allah Subhanahu wa taala datangkan Al-Jarad. Allah datangkan belalang yang menghabiskan seluruh tanamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga datangkan Al-Kummal, kutu. Sehingga Masya Allah ya, sampai rambut mereka itu tengteleler tumo. Kutu itu banyak sekali muncul dalam diri mereka. Allah juga datangkan Ad-Difda, Ad-Dafadi. Allah datangkan kata. Setiap kali mereka membuka tudung makanan, keluar kata. Bahkan kata itu berserakan di mana-mana di rumahnya. Kemudian Allah datangkan juga darah. Waddam. Allah datangkan darah. Setiap kali mereka menuangkan air, itu jadi darah. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau Bani Israel menuangkan air, itu tetap jadi air. Tapi begitu orang Mesir yang ngambil wadah itu, lalu dituangkan jadi darah, Pak. Sehingga mereka selalu diliputi dengan perasaan jijik. Di sini darah, di sini darah, di sini darah. Sebagai peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang Mesir agar mereka tidak mengganggu Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah sebutkan bahwa Harun alaihissalatu wassalam ketika itu membaca amin, mengaminkan doanya Musa. Lalu Allah katakan, qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa Musa. Namun dengan lafaz kami, Rabbana, 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 dan Harun mengaminkan. Maka Allah Subhanahu wa taala merespon doa Musa dengan mengatakan, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah dikabulkan. Artinya doa Musa dianggap sebagai doa berdua karena Harun ketika itu mengaminkan doanya Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga di sini dalil bahasanya Harun telah membaca amin. Tapi Pak, kita perhatikan orang-orang Nasrani kalau berdoa baca apa? Amin. Amin apa amin? Amin. Ya. Mereka baca amin. Orang-orang bule, orang-orang barat kalau berdoa mereka juga baca amin. Berarti kan amin ada dalam ajaran Nasrani. Jawabannya mereka ikut-ikutan kaum muslimin. Sehingga mereka membaca amin sebagaimana kaum muslimin baca amin. Ya, cuman kan ada sedikit imalah amin, amin ya. Ya karena semua Inggris ya. Namun asal usulnya ini berasal dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bacaan amin itu tidak ada pada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka hasad ketika kaum muslimin melakukannya, akhirnya mereka ikut-ikutan. Baik. Tadi kita sudah singgung bahasanya bacaan amin itu disyariatkan. Lalu apa status hukumnya? Apakah wajib ataukah mustahab ataukah anjuran? Di sini saya cantumkan di halaman 109, hukum bacaan amin. Banyak ulama dari madhab
Syafi'iyah dan Hambali yang menegaskan bahwa bacaan amin seusai membaca Al-Fatihah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga bisa kita katakan di sini bahwa menurut jumhur bacaan amin itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Kita bacakan beberapa keterangan mereka. Saya bacakan terjemahannya saja. Pertama, keterangan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Kalimat Ibnu Katsir yustahabbu. Kalimatnya yustahabbu dan yustahabbu artinya dianjurkan. Beliau tidak mengatakan yushra'u tapi yustahabbu, dianjurkan. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin setelahnya. Para ulama qala ashabuna, para ulama madhab kami, karena Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i. Qala ashabuna, para ulama madhab kami, maksudnya adalah para ulama Syafi'iyah, wa ghairuhum, dan ulama yang lainnya, mereka mengatakan wa yustahabbu dzalika liman huwa kharijus shalah. Dianjurkan untuk membaca amin bagi orang yang baca Al-Fatihah di luar salat. Sehingga anjuran amin itu tidak hanya ketika apa? Salat. Juga dianjurkan seusai membaca Al-Fatihah di luar salat. Wa yata'akkadu fi haqqil musalli. Namun lebih ditekankan lagi bagi orang yang melaksanakan salat. Baik salat munfarid atau dia jadi imam atau dia jadi makmum fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan salat. Artinya mau salat A, salat B, salat C, kalau kita membaca Al-Fatihah maka dianjurkan baca amin. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, kita kalau salat jenazah baca Fatihah enggak? Baca. Al-Fatihah di salat jenazah itu dibaca di rakaat yang keberapa? Coba lihat komentar para pemirsa. Al-Fatihah di salat jenazah itu dibaca pada rakaat yang keberapa? Ada pemirsa yang komen enggak? Belum, delay ya. Nah, Al-Fatihah di salat jenazah dibaca pada rakaat yang tidak ada rakaatnya. Kenapa? Salat jenazah enggak ada ruku. Sehingga Al-Fatihah ketika salat jenazah dibaca di takbir pertama. Masya Allah ya. Karena saya pernah tanya kepada jamaah, salat jenazah berapa rakaat? 4. Masya Allah. Itu salat duhur atau asar. Kalau salat jenazah nggak ada rakaatnya. Kenapa? Karena tidak ada ruku. Sehingga yang tepat adalah bahwa bacaan Al-Fatihah di salat jenazah dibaca di takbir yang pertama. Allahu Akbar, lalu kita membaca Al-Fatihah. Nah, apakah disyariatkan untuk baca amin? Jawabannya betul. Karena jenazah, salat jenazah juga salat. Meskipun tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan Nabi SAW menyebutnya sebagai salat. Maka salat jenazah ketika kita membaca Al-Fatihah juga disyariatkan untuk membaca amin. Selanjutnya kita beralih kepada keterangan Ibnu Qudamah. Beliau ulama Hambali, kata beliau, fa idza qala waladdallin qala amin. Wa jumlatuhu anna at-ta'mina inda faraghil Fatihati sunnatun lil imami wal ma'mum. Ketika imam selesai baca waladdallin, maka ucapkan amin. Kesimpulannya bahwa membaca amin seusai membaca Al-Fatihah hukumnya sunnah, baik bagi imam maupun makmum. Dan kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa imam juga dianjurkan membaca amin sebagaimana makmum. Sehingga bacaan amin itu berlaku bagi imam, makmum, dan munfarid, orang yang salat sendirian. Kecuali menurut pendapat Malikiyah. Menurut mereka imam tidak dianjurkan baca amin.
Hanya makmum yang dianjurkan untuk membaca amin. Namun pendapat ini ya, pendapat Malikiyah ini adalah pendapat yang lemah karena Nabi SAW menganjurkan imam untuk baca amin. Beliau SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makmum wajib baca amin. Berdasarkan perintah Nabi SAW, "Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Di sini ada perintah. Dan sebagian ulama mengatakan perintah di sini hukumnya wajib, dan ini merupakan pendapat Imam Al-Albani dalam kitabnya Sifah Salat Nabi SAW. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Makanya tadi saya gunakan istilah disyariatkan, karena ada dua kemungkinan, bisa kemungkinan wajib, bisa kemungkinan sunnah. Dan jumhur mengatakan tidak sampai wajib. Selanjutnya, apakah boleh Pak diselingi doa seperti yang kemarin ya? Rabbighfirli wali walidayya, amin. Ya jelas ini menyalahi sistematika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW mengajarkan begitu imam selesai waladdallin maka segera ucapkan amin, maka seharusnya kita ikuti itu. Tujuan besarnya apa? Agar amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat. Sehingga kita mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan diampuni. Sekarang kita akan lihat kapan makmum mengucapkan amin. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, makmum membaca amin seusai imam baca amin. Pendapat ini berdasarkan hadis idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti bacaan aminnya makmum itu persis seusai bacaan aminnya apa? Imam. Sehingga imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung makmum baru amin. Dan saya pernah berada di masjid seperti ini ya. Untuk pertama kalinya. Waktu itu di Kalimantan. Saya ingat saya di Banjarmasin. Pada waktu imam selesai baca amin, pada waktu imam selesai baca waladdallin, saya langsung baca amin, tapi sendirian. Loh, kok kanan kiri nggak ada yang baca amin? Nah, ternyata begitu imam selesai amin, mereka baru baca amin. Wah, saya kecepatan aminnya. Karena kita mengikuti pendapat yang kedua. Ya. Baik. Yang kedua, makmum membaca amin seusai imam membaca waladdallin. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan beberapa ulama yang lainnya. Saya nukilkan keterangan An-Nawawi, beliau menukil keterangan Imamul Haramain Al-Juwaini, rahimahullah. Kata beliau, kana syaikhi, dulu guruku, yaqul mengatakan, la yustahabbu muqaranatul imami fi syai'in illa fi hadha. Tidak dianjurkan bagi makmum untuk membarengi imam dalam ucapan dan gerakan selain dalam bacaan ini. Maksudnya adalah dalam bacaan amin. Maksudnya dalam bacaan amin. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibukumullah. Setelah imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin.
yujibkumullah, niscaya Allah akan mengijabai doa kalian. Allah akan mengabulkan permohonanmu. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati, yaitu pendapat yang kedua, bahwa makmum membaca amin setelah imam usai membaca waladhdallin. Sebagaimana ini yang dijelaskan, ini dengan jelas ditunjukkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ibnu Qudamah mengatakan, maudhi'u ta'minihim wa huwa aqibi qaulil imam waladhdallin li'annahu maudhi'u ta'minil imam liyakuna ta'minul imami wal ma'mumin fi waqtin wahid muwafiqan li ta'minil malaikah. Kata Ibnu Qudamah, waktu makmum membaca amin adalah setelah imam mengucapkan waladhdallin. Karena ini juga waktu amin bagi imam. Sehingga bacaan amin imam dan makmum dilakukan dalam waktu yang sama, bertepatan dengan aminnya malaikat. Masya Allah. Karena kalau aminnya makmum setelah aminnya imam, berarti nanti aminnya makmum pasti beda dengan aminnya imam. Pertanyaan, terus yang bareng dengan aminnya malaikat yang siapa? Imam atau makmum? Ya. Bisa dinyalain lagi? Nah. Yang jadi pertanyaan adalah, yang bareng dengan aminnya malaikat yang mana? Aminnya imam ataukah aminnya makmum? Sehingga kalau kita mengambil pendapat yang pertama bahwa makmum mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin, berarti pasti bacaan aminnya imam dan makmum nggak bakalan pernah seragam. Nah terus yang jadi pertanyaan, ini yang barengi aminnya malaikat yang mana? Imam atau makmum? Andaikan yang barengi aminnya malaikat adalah makmum, berarti imam tidak punya kesempatan doanya, tidak punya kesempatan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merugikan imam. Dia nggak dapat fadilah seperti ini. Sebaliknya, kalau yang bertepatan dengan aminnya malaikat adalah aminnya imam, maka makmum yang sekian banyak itu jumlahnya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan fadilah ampunan dosa. Sehingga kalau kita mengambil pendapat itu bareng, maka insya Allah itulah yang lebih relevan ya. Sehingga kalau bareng, dua-duanya punya kesempatan untuk mendapatkan fadilah berupa ampunan dosa. Dan insya Allah inilah yang lebih mendekati berdasarkan hadis Nabi SAW. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan jamaah, kita kalau membaca amin, yakini bahwasanya ada fadilah semacam ini. Sehingga kita akan lakukan bacaan amin itu dengan semangat. Karena kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan bacaan ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang posisi amin itu dikeraskan ataukah dipelankan. Dikeraskan ataukah dipelankan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, kalimat amin dibaca pelan. Ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah dan Hanafiyah. Alasannya adalah bahwa amin termasuk doa, dan dalam berdoa membaca pelan lebih utama dibandingkan dengan suara yang keras. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ketika berdoa itu tidak boleh dengan suara keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat
di surat Al-Isra ya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kau keraskan salatmu, maksudnya adalah doamu. Wala tukhafid biha, dan juga jangan pula terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan lakukan pertengahan di antara itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, bahwa kita tidak boleh untuk mengeraskan doa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ada di surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian diiringi dengan tadarru, merendahkan diri, wa khufyah, dan disertai dengan perasaan takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Yaitu berdoa sambil teriak-teriak gitu ya. Karena yang kita panggil adalah Zat yang Maha mendengar. Yang kedua, kalimat amin dibaca keras. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma iftataha as-salata kabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memulai salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Tsumma yaqra'u bi Fatihatil Kitab, lalu beliau membaca surat Al-Fatihah. Falamma faragha minha, seusai membaca Al-Fatihah, qala, beliau mengucapkan amin, dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Wa'il, yarfa'u biha sautahu, beliau mengangkat suaranya. Artinya beliau keraskan bacaan itu amin. Nabi SAW juga memanjangkan amin, sehingga beliau keraskan dan beliau panjangkan. Terdapat banyak riwayat ya, dari para salaf bahwa mereka terbiasa mengeraskan bacaan amin hatta sampai masjid itu bergetar dengan kerasnya suara amin. Sehingga bacaan amin dikeraskan dan dipanjangkan. Dikeraskan dan dipanjangkan. Amin. Dikeraskan dan dipanjangkan. Sebagaimana praktek itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya tentang masalah cara baca amin dan baca amin yang salah, insyaallah akan kita singgung di pertemuan berikutnya agar bisa lebih lengkap. Dan di sini saya tambahkan sedikit terkait kemarin ya yang sempat kita singgung, status orang yang sholat dalam kondisi ngantuk. Ada keterangan Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tathrib ketika memberikan syarah terhadap hadis bahwa kita dilarang untuk sholat dalam kondisi ngantuk. Beliau mengatakan, "Idza qa'ada ahadukum minal lail." Apabila kalian melakukan salat ketika malam hari. Qa'ada ini mungkin maksudnya adalah salat ya. Fasta'jamal Qur'an, lalu bacaan Qur'annya jadi keliru-keliru. Ista'jamal Qur'an maksudnya Qur'annya dibaca dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu selain Arab, artinya keliru-keliru. Fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi, sehingga Al-Qur'an itu dibaca keliru-keliru. Falam yadri ma yaqul, lalu dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Falyattaji', maka hendaknya dia tidur. Qala walidi, ayahku mengatakan rahimahullah,
Zawahirul hadis taqtadi wujub dzalika yakni al-ittija. Melihat dari zahir hadis, makna tekstual dari hadis, bahwa orang yang ngantuk wajib untuk tidur. Fa amma min haitsul makna. Adapun dilihat dari makna. Fa in kana an-nu'asu khafifan, kalau ngantuknya itu ringan, bihaitsu ya'lamu al-musallin na'is annahu ata biwajibatis shalah fa salatu sahihah. Di mana orang yang salat sambil ngantuk ini dia menyadari, dia bisa memahami dari salatnya sehingga dia masih bisa melakukan bagian yang wajib dari salatnya. Ata biwajibati min salati. Dia bisa melakukan salatnya. Dia bisa melaksanakan wajib salatnya. Fa salatuhu sahihatun, maka salatnya sah. Bisa share screen? Belum? Baik. Nggak perlu diulang ya, jamaah. Saya lanjutkan aja. Wa in kana bihaitsu la ya'lamu ma ata bihi minal wajibat. Tapi kalau dia ngantuk dan sampai dia hilang sadar sehingga tidak melakukan bagian yang wajib. Misalnya sujud yang pertama dia ngantuk, ketiduran, terus bangun, bingung dia. Ini tadi sujud pertama atau kedua, bingung dia. Bahkan kadang bingung, ini saya ngapain di sini nih? Padahal dia sedang salat. Fa salatuhu ghairu sahihah, maka salatnya batal. Wa hadza 'amun fi salatil fardhi wan nafli, kama dzakara an-Nawawi annahu madhhabul jumhur. Dan ini umum mencakup salat sunnah dan salat wajib sebagaimana keterangan An-Nawawi, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Walhamdulillah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kasus orang yang ngantuk itu ada dua ya. Pertama, ngantuk yang masih bisa memahami bacaan salat, ngantuk ketika salat. Ngantuk ketika salat ada dua. Pertama, dia berposisi sebagai makmum. Maka di sini ikuti saja gerakan imam. Insya Allah salatnya aman. Sehingga sekalipun ngantuk dia tetap bergerak, naik turun dia bergerak. Artinya dia melakukan rukun dia lakukan, wajib-wajib salat dia lakukan. Ya. Meskipun bisa jadi ketika tasyahud ya, tiba-tiba tangannya jatuh, gitu kan? Ya. Jadi pada waktu berisyarat begini, tiba-tiba tangannya jatuh, kaget dia. Nah, terus dia baca tasyahud. Imam salam, dia nggak salam-salam, masya Allah ya, khusyuk banget. Ini kok nggak salam-salam? Ternyata tidur. Kalau sampai dia tidur seperti itu terus tiba-tiba noleh belum salam dan dia belum baca tasyahud, belum baca sholawat, ya sudah sholatnya batal, silahkan diulangi. Nah, yang kedua, bagi orang yang sholat sendirian, munfarid. Bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Ini kan gak ada yang diikuti, karena dia sendiri pengendalinya. Terus bagaimana? Ada dua kondisi tadi ya. Ada ngantuk ringan, ini sah sholatnya. Ada ngantuk berat, ini sholatnya batal. Lalu batasan ringan dan berat apa? Batasannya adalah apakah dia masih bisa melakukan bagian yang wajib dari sholat itu ataukah tidak. Kalau dia masih bisa megangi sholatnya, ini bagian yang wajib saya amalkan, ini bagian yang enggak wajib, atau ini yang sunnah, ini rukun. Dia masih bisa megangi sholatnya. Meskipun ngantuk ringan seperti ini, sholatnya sah. Tapi kalau sampai hilang ingatan, ya sudah, sholatnya batal. Sehingga kalau batal, silahkan dipakai tidur dulu. Sehingga sholatnya tidak dilanjutkan, dipakai tidur. Nah, kemudian nanti kalau sudah ngantuknya hilang, silahkan
ulangi salatnya. Tayyib. Karena orang kalau ngantuk, maka yang mengendalikan itu yang mana? Yang mengendalikan adalah ngantuknya. Kita itu dikendalikan oleh ngantuk. Ada beberapa sifat di mana sifat itu mengendalikan kita. Pertama, ngantuk itu. Ngantuk itu mengendalikan kita. Sehingga kita nggak bisa mengendalikan ngantuk. Melawan ngantuk, Masya Allah, susahnya. Tapi ngantuk ngelawan kita. Yang kedua, marah. Orang kalau marah, itu marahnya yang mengendalikan dia. Bukan dia yang mengendalikan amarahnya. Makanya Allah katakan ketika Musa marah, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana? Falamma dhahaba an Musal ghadab walamma sakata, bukan dhahaba ya. Walamma sakata an Musal ghadabu. Ketika amarah yang ada pada diri Musa itu mulai diam, sehingga yang diam amarahnya, bukan Musanya. Amarahnya Musa diam, ya, nanti amarahnya itu kalau sudah mereda, Pak, nah orangnya baru sadar ngomongnya. Karena orang kalau lagi marah, ngomongnya kadang ngelantur. Makanya orang yang lagi marah jangan diajak omong, ya. Itu lagi marah, jangan diajak omong. Karena kalau dia diajak ngomong, ngawur nanti ngomongnya. Sama juga orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk jangan diajak ngomong. Ngantuk ditakoni, ya. Jadinya ngelantur jawabannya. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.